Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu jami'il mawjudat. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan khairul makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'at. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Wa qala aidan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Pada kajian kita kali ini akan kita bahas tentang sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ialah yang ketiga, baqa. Halaman 12 di atas. Sudah kita bahas pada kajian yang lalu bahwasanya Allah Ta'ala itu wajib bersifat qidam, yakni tidak ada awal wujudnya, zatnya dan sifat-sifat yang ada pada zatnya tidak ada awal wujudnya. Dalilnya wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah tidak ada awal, tidak ada akhir, nampak tapi tidak bisa dilihat, dan tersembunyi bukan tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah baqa, yakni kekal, abadi, tiada berakhir. Zatnya kekal dan sifat-sifat yang ada pada zatnya kekal. Yang sudah kita bahas dahulu, semua yang baharu ini tidak ada yang kekal, kecuali ada 10 yang dikekalkan Allah Ta'ala. Kita bahas dahulu, yakni yang baharu yang dikekalkan Allah adalah roh, jasad para anbiya, jasad orang mati syahid, dan azbu zambi, tulang sulbi, tulang ekor. Kemudian kursi, aras, kalam, lahul mahfuz, sorga, dan neraka. Itu semua adalah benda barang yang baharu, tapi sengaja dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Nah, adapun zat Allah, sifat-sifat yang ada pada zatnya itu tidak ada awal, yakni qidam, dan tidak ada akhir, yakni baqa.
Wajib Allah Subhanahu wa taala bersifat baqa, yakni kekal. Mustahil ia bersifat fana, binasa. Yang binasa itu adalah yang baharu. Dalilnya sekalian alam ini atau baharu alam ini. Arti alam sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Alam ini asalnya tidak ada. Tidak ada dan ada sama. Artinya boleh tidak ada sama sekali, boleh ada. Nah, sekarang alam ini ada. Tentu ada yang mengadakan, yang bersifat kekal. Ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu dari akli. Akli kurang kuat, diperkuat dengan dalil nakli berupa Quran atau hadis. Firman Tuhan dalam surah Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu umum itulah binasa, melainkan zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Manusia ada akhir wujudnya, yakni mati. Binatang ada akhir wujudnya, yakni mati. Dan dunia ada akhir wujudnya, ialah kiamat. Bila kiamat tiba, maka hancurlah alam ini. Allah ganti dengan alam yang lain. Di ayat ini adalah menambah akan yakin kita bahwa Allah itu adalah kekal dan abadi. Di kullu sini umum lah, tambah syai'in pula. Kullu syai'in, semua sesuatu. Umum itu. Halikun, binasa. Illa wajhan, kecuali zat Allah. Dan kecuali 10 macam yang baharu, yang sengaja dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Penjelasan atau syarahnya, segala sesuatu selain daripada Allah Ta'ala disebut alam atau juga disebut mungkinat. Ini dalam ilmu tauhid itu arti alam sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Apakah langit dan bumi dan isi-isinya, atau alam-alam yang gaib, itu adalah alam. Atau mungkinat. Mungkinat sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada, ya alam. Mungkinat artinya sesuatu yang boleh ada dan boleh tidak ada. Bukan wajib adanya dan bukan mustahil tiadanya. Atau sebaliknya. Mungkinat itu boleh ada, boleh tiada. Itu mungkinat. Selain daripada Allah, alam atau mungkinat itu pasti akan binasa, akan lenyap. Kecuali yang tidak binasa hanya zat Allah dan sifat-sifat Allah. Atau barang baharu yang 10 macam itu yang sengaja dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Pembagiannya mungkinat ada 4 macam. Pertama, mungkin makdum, sesuatu yang telah tidak ada. Mungkin makdum, sesuatu yang telah tidak ada. 2, mungkin maujud, sesuatu yang sedang ada. Ini kebalikannya lah.
Yang ketiga, mungkin sayujad, sesuatu yang akan ada. Nah, seperti hujan, nah, itu akan ada. Tidak hujan, sesuatu yang akan ada. Itu adalah mungkin sayujad. Yang pertama tadi mungkin makdum, sesuatu yang telah tidak ada. Nah, seperti orang tua kita, kakek kita, datuk kita, itu adalah mungkin sesuatu yang telah tidak ada. Yang kedua mungkin wujud, sesuatu yang sedang ada. Malam itu mungkin. Nanti bila malam ini hilang, timbul siang. Bila siang hilang, timbul malam. Dan sedang ada. Yang ketiga, mungkin sayujad, sesuatu yang akan ada. Nah, seperti malam ini, mungkin hujan, mungkin tidak hujan. Yang keempat, mungkin alimallahu annahu lam yujad, sesuatu yang hanya di dalam ilmu Allah tetapi tidak diadakan, seperti imannya Abu Jahal. Allah tahu sudah, dan Allah jadikan Abu Jahal tidak akan beriman. Itu contoh mungkin alimallahu annahu lam yujad. Atau mungkin alimallahu annahu lam yujad, seperti imannya Abu Lahab. Nah, itu Allah tahu pada tidak akan terjadi, tidak akan ada pada diri Abu Lahab beriman. Abu Lahab mati kafir, Abu Jahal mati kafir. Allah tahu pada mereka itu tidak mungkin ada Allah jadikan iman, tidak mungkin. Nabi kita mendakwahi akan Abu Jahal, Abu Lahab, tetap mereka tidak beriman. Karena tahu sudah pada imannya Abu Jahal itu tidak ada, tidak mungkin ada. Imannya Abu Lahab tidak mungkin ada. Itu sudah Allah tentukan pada zaman azali, zaman yang tidak ada awal, bahwa Abu Jahal tidak akan beriman. Sudah Allah tentukan pada zaman azali Abu Lahab tidak beriman. Dan sepakat ulama mengatakan Abu Lahab adalah mati kafir, padahal dia adalah memarina oleh Nabi kita. Nah, kenapa sepakat? Karena dalilnya qat'i, jelas di Quran, yaitu tabbat siada Abi Lahab, celaka Abi Lahab. Itu Allah mengucap celaka. Nah, adapun Abu Talib lah itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan beriman di hati, ada yang mengatakan tidak beriman, di khilaf ulama. Tapi kalau yang kuat mengatakan bahwa Abu Talib beriman di hati. Pada zahirnya orang yang tahu dia beriman. Jadi 4 macam pembagian mungkinat gitu. Arti mungkinat sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Dari 4 jenis mungkinat ini dapat diambil pengertian bahwa segala sesuatu selain Allah Ta'ala ada awal dan ada akhir wujudnya. Manusia ada awal, dijadikan, ada akhir, diwafatkan. Atau dengan istilah lain, adanya diperantarai oleh 2 tiada.
tiada sebelumnya dan tiada sesudahnya. Jadi makhluk ini atau alam ini adalah ada ini diantarai oleh dua, tiada, ada, dan tiada. Jadi banyak tiadanya daripada adanya. Kalau orang-orang yang ma'rifah kepada Allah, syuhudnya hanya kepada Allah, itu mengatakan bahwa alam ini tidak ada. Karena banyak tidak adanya pada adanya. Tidak ada, diadakan lalu ada, nanti tidak ada lagi. Yang ada hanya Allah Ta'ala. Itu pandangan orang ahli syuhud lah. Karena pandangannya itu hanya kepada Allah Ta'ala saja. Makhluk ini dalam pandangannya tidak ada. Nah, adapun kita-kita ini banyak ingat kepada makhluk daripada ingat kepada Allah. Lalu kita mengatakan alam ini ada. Karena kita saksikan dengan mata kepala kita bahwa alam ini ada. Jadi jangan disalahkan juga orang-orang yang syuhudnya hanya kepada Allah mengatakan alam ini tidak ada, ini disalahkan juga. Lain mengatakan alam ini ada, ini disalahkan juga. Karena lain makamnya, lain kedudukannya. Tiada sebelumnya dan tiada sesudahnya. Jadi alam ini asalnya tidak ada, lalu ada, kemudian tidak ada. Ada itu adalah diperantarai oleh dua tiada. Tiada, ada, dan tiada. Dan dapat pula dikatakan segala yang baharu akan kembali kepada asalnya, yakni tidak ada. Asal mulanya tiada, kemudian ada, dan akhirnya kembali kepada tiada. Manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya tidak ada. Kalau diadakan jadi ada, nanti akan ditiadakan. Semua yang bernyawa akan mati, mati dengan tiada. Ada yang melalui masa singkat dan ada yang melalui masa panjang. Ya tergantung kepada ketetapan Allah atau takdir Allah pada zaman azali. Manusia ini ada yang berumur sehari atau setengah hari atau 1 bulan. Ada yang panjang umur sampai lebih daripada 100 tahun. Itu sudah Allah tentukan sudah. Umur, jodoh, rezeki, musibah itu semua sudah Allah tentukan pada zaman azali, zaman yang tidak ada awal. Itu hendaklah kita imani, kita percayai. Itu yang namanya rukun iman yang ke-6. Percaya kepada qada dan qadar, baik dan buruk semuanya adalah datang dari Allah Ta'ala. Banyak peristiwa alam kita saksikan mengandung isyarat dan i'tibar. I'tibar itu pelajaran bahwa sifat alam kembali kepada asalnya. Kita lihat matahari terbit di waktu pagi, kemudian naik sedikit demi sedikit sehingga berada di tengah-tengah langit, kemudian turun ke arah barat dan akhirnya tenggelam, menghilang dari pandangan manusia dan mata. Hari menjadi gelap, asal gelap menjadi gelap, dan asal matahari tiada menjadi tiada. Nah, ini sudah sunnatullah lah. Sunnatullah sudah matahari itu timbul
di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Nanti bila sunatullah ini berubah, timbul di sebelah barat, tenggelam di timur, itu menandakan dekat hari kiamat. Dan matahari itu kita lihatlah dengan mata kepala kita, dia adalah mengelilingi bumi. Kita lihat dari mata kepala kita. Tapi sebenarnya adalah bumi yang berputar. Matahari itu tetap pada porosnya. Wa tara jibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Engkau melihat gunung, bumi itu diam, padahal dia berputar seperti berputarnya awan. Makanya ada siang ada malam. Bumi ini bulat, al-ardu mustadiratun. Bumi ini bulat, kal bertukar seperti jeruk. Matahari beredar pada porosnya. Lalu ini sinar matahari siang di sini, malam di sini, berputar bumi. Sini siang, sini malam. Jika seandainya bumi ini rata, tentu bila matahari menyinari siang semuanya. Ini fakta. Jadi bumi ini rata adalah penglihatan mata kepala kita. Hakikatnya bumi ini adalah bulan. Kalau ada siang ada malam. Maka tiap-tiap saat ada orang azan, ada orang salat, ada orang menyebut nama Allah, ada orang menyebut nama Nabi kita Muhammad. Dikatakan di hadis yang hukumnya tidak terjadi kiamat selama ada orang masih menyebut Allah, Allah, Allah. Tiap saat ada azan. Nih kita sudah asar isya sudah. Orang di bagian barat sana masih asar. Yang di timur sana tengah malam sudah. Nah, inilah bukti Allah itu bersifat kuasa dan kekal abadi. Nah, begitu juga halnya bulan. Pada mulanya kecil, hilal seperti daun alang-alang, kemudian besar menjadi bulan purnama tanggal 13, 14, 15 itu. Setelah itu berkurang sedikit demi sedikit, akhirnya kembali seperti bulan sabit. Itu sunatullah ini. Allah jadikan bulan atau hilal untuk menghitung akan tanggal. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang hilal. Nasabit qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Jawab, itu adalah waktu-waktu bagi manusia dan waktu berhaji. Orang kawa mengetahui ini awal bulan berpuasa, ini awal bulan hari raya fitrah. Jadi orang untuk menghitung awal bulan dan berhaji. Bila bulan Dzulhijjah orang meru'yah hilal. Nah, bila melihat dihitung 1, tanggal 9 wukuf di padang Arafah. Matahari Allah jadikan untuk menyinari bumi, dan supaya bumi ini bersinar lalu subur tanaman, dan juga untuk waktu-waktu salat. Gelincir matahari tiba waktu zuhur. Bila bayang-bayang sama itu tiba waktu asar. Bila terbenam matahari itu tiba waktu maghrib. Di matahari
dan bulan itu untuk mengetahui jadwal waktu salat. Ya, kalau bulan jadwal awal puasa dan jadwal orang berhaji. Semuanya ada manfaatnya untuk kita. Dan Allah Ta'ala jadikan akan alam ini, apakah bulan, matahari, air, Allah tidak mengambil manfaat sedikit juga pun, karena Allah bersifat kaya hakiki. Firman Tuhan dalam surah Yasin ayat 38. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari beredar menurut ketentuan yang ditetapkan baginya. Atau kata lain, matahari beredar pada porosnya dan bumi berputar mengelilingi matahari. Kalau ada siang, ada malam. Yang demikian itu adalah pengaturan Tuhan yang maha mulia dan maha mengetahui. Firman Tuhan dalam surah Yasin ayat 39. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan kami tentukan beberapa perubahan bentuk. Hilal, badar, kembali kepada hilal lagi. Hilal, bulan sabit, badar, bulan purnama, akhirnya jadi hilal lagi. Tanggal 1, itu masih hilal. Tanggal 2 masih hilal. Tanggal 3 masih hilal. Terus naik menjadi badar, bulan purnama. Kemudian penghujung bulan jadi hilal lagi. Ya, Allah jadikan bulan itu di antara faedahnya adalah untuk mengetahui tanggal. Kau tahu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya. Sehingga ia kembali seperti daun alang-alang yang tua, ya hilal. Firman Tuhan dalam surah Yasin ayat 68. Waman nu'ammirhu nakisu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa laki-laki, perempuan yang kami lanjutkan usianya, kami kembalikan tabiatnya seperti asal. Apakah manusia tidak memikirkan? Bila orang tua itu lali lah, itu jangan kita berkomentar. Oh, itu kurang imannya, jangan. Ini sudah. Orang yang kami panjangkan umurnya, maka kami kembalikan tabiatnya kayak asal. Anak-anak, bayi itu sembarangan, maka sudah tua kan itu pulang. Ini macam-macam komentar kita lah, ini kurang imannya, jangan juga. Sekali itu tabiat manusia dah. Bila ada orang sampai tua lah, tua banget ada lale, itu pengecualian. Jadi kebanyakannya manusia berlanjut usianya, ingatannya kurang. Kayak anak-anak lagi. Barang kami barang buang air besar itu orang tua bisa tua itulah. Kadang-kadang pemantang tuh ada pemantang lagi. Sudah tua itulah bis 100 sebenarnya tuh pemantang lagi. Ada tangan tuh di siapa namanya tangan tuh bis 100 umur sudut itu pemantang ini kan durian bukan sudut. Ini es namanya dalam sini dulu di tangan mereka masih mulai sesuatu yang lebih kanak-kanak dewasa tua Allah kembali kayak kanak-kanak ya.
Sunatullah sudah ini. Sunatullah sudah. Barang siapa yang kami lanjutkan usianya, maka kami kembalikan tabiatnya kayak asal. Afala yaqilun, apakah manusia tidak memikirkan? Alam tiada, kalau ada kembali kepada tiada. Jadi ke asal ulanglah kembalinya. Manusia lahir kanak-kanak terus balik terus tua kembali ke asal kita dia. Kalau umur 40 tahun itu rahatan landang akal. Nah, maka itu Allah angkat, tapi kita Muhammad jadi Rasul umur 40 tahun. Waktu landang akal cerdas. Bila kanak-kanak itulah orang muda itu kuat hafalannya, cepat hafal, tapi pemahamannya kurang cepat. Usia lebih 40 tahun itu lambat hafal, tapi pemahamannya kuat. Kenapa kuat? Karena itu banyak membaca buku, dia banyak pengalaman, banyak mendengar, cepat paham, cepat memahami. Orang yang masih muda cepat hafal, tapi pemahamannya masih kurang. Orang yang sudah usianya 40 ke atas, 50-60 lah, itu lambat hafal, tapi cepat memahami. Nah, masih banyak isyarat-isyarat lain yang menunjukkan bahwa alam berawal dan berakhir. Adapun zat Allah dan sifat-sifat Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak berawal namanya qidam, tidak berakhir namanya baqa. Dalam hal ini terkecuali bagi Allah Subhanahu wa taala zat yang wajib ada. Allah Ta'ala itu nama bagi zat yang wajib ada. Zat Allah itu wajib ada. Nah, kalau makhluk ini zatnya dirinya jaiz ada. Jaiz ada. Isa putra Maryam itu nama bagi dirinya, bagi zatnya, dan zatnya itu jaiz ada. Adapun Allah nama bagi zatnya Allah wajib ada. Jadi zat atau diri makhluk ini hanya jaiz ada. Adapun zat Allah itu wajib ada. Itu makna dari ungkapan zat wajibul wujud. Zat yang wajib ada. Zat itu ya diri. Tentang diri Allah Ta'ala, zat Allah jangan dikhayal-khayal, jangan dibayang-bayangkan lah. Kalau kita bayang-bayangkan zat Allah Ta'ala akhirnya bisa tergelincir akidah kita. Zat Allah tidak bisa dibayangkan karena zatnya bukan benda. Adapun zat makhluk ini kalau dibayang-bayangkan karena benda. Zat Nabi kita Muhammad ada diri beliau, kita mau membayang-bayangkan karena ada hadis-hadis yang menyatakan tentang sifat-sifat beliau. Kening beliau seperti non yang terbalik lah. Hidung beliau mancung, rambut beliau panjang dan keriting sampai bahu. Diri beliau tidak tinggi dan tidak rendah. Kalau ini bayangkanlah. Karena ada hadis mengatakan, nah adapun zat Allah Ta'ala jangan dihayal-hayal, jangan dibayang-bayang. Kalau kita menghayal-hayal zat Allah Ta'ala, akhirnya tergelincir akidah kita. Kalau kita ambil kesimpulan zat Allah kadada, pekapiran.
Kalau bukan tidak. Bertafakurlah tentang ciptaan Allah, jangan bertafakur tentang zat Allah. Zat Allah wajib ada. Sifat-sifat Allah yang sempurna juga wajib ada pada zatnya. Nanti zat Allah Ta'ala yang maha mulia ini dilihat oleh orang-orang yang masuk surga. Nah, tapi ingat, Allah bukan di surga. Allah ada tempat yang melihatnya di surga, dan Allah tidak di surga. Allah tidak di surga. Allah tidak di aras. Allah tidak di Bukit Tursina, dan Allah tidak di Sidrah Muntaha. Yang melihatnya di surga. Allah bukan di surga. Melihatnya itu pun tanpa ada kaifiyat. Kalau bang melihat di atas, di bawah, di kiri, di kanan, seperti ini kata kawan, di kaifiyatkan. Sekali sedikit pun adalah Ia Allah, tiada berawal dan tiada berakhir, tiada tanggal, tiada hilang, tiada lenyap, dan tiada berubah selama-lamanya. Orang India sebagiannya menuhankan sapi. Sapi ada awal, ada akhir, dan bisa binasa. Lain Tuhan sapi. Orang jahiliyah dahulu menuhankan berhala. Berhala ada awal, diolah, ada akhir, binasa. Lain Tuhan berhala itu. Orang Majusi menuhankan api. Api ada awal, ada akhir, tidak kuasa. Lain Tuhan api itu. Tuhan yang sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sudah kita saksikan dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Itu syahadat tauhid namanya. Syahadat yang disampaikan oleh para nabi-nabi kepada kaumnya dan umatnya. Dan syahadat tauhid sama lah. Syahadat tauhid yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu sama itu. Pada asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Sama. Yang beda hanya syahadat Rasul. Orang Yahudi zaman Nabi Musa, syahadat Rasulullah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Syahadat orang Nasrani yang benar dahulu, yang masih berpegang kepada Injil, wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Ini tentang syahadat tauhid sama itulah. Yang beda hanya syahadat Rasul. Kita umat Nabi Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Nah, ya. Karena jika ia Allah berubah, maka ia bersifat kekurangan, yang menafikan, yang menghilangkan sifat-sifat ketuhanan, menyebabkan adanya persamaan sifat Tuhan dengan sifat yang baru, yang membawa kepada kelemahan, menjadikan alam ini. Jika Allah itu bisa tiada, sama kita. Bersama kita tidak mungkin alam ini ada. Alam yang luas ini
pasti diadakan oleh Tuhan yang bersifat kekal dan abadi dan bersifat kuasa. Jadi kalau kita mau merenungkan atau bertafakur atas kejadian alam ini, pasti kita menyimpulkan Allah itu ada dan Allah itu kekal. Allah itu kita sedia tidak ada wujudnya, dan Allah itu kuasa. Dia menambah iman kita dan yakin kita kalau kita bertafakur atas kejadian alam semesta ini. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Antara keduanya ada gunung, ada laut. Itu semua adalah sebagai bukti Allah itu ada, Allah itu kidam, tidak ada awal wujudnya, dan Allah itu baka, tidak ada akhir wujudnya, dan Allah kuasa. Tidak mungkin orang dahulu menjadikan alam semesta ini, tidak mungkin. Pasti kata kawan. Bagaimanapun mampunya manusia, tetap pada kawan. Jin itu kuat, tidak bisa menciptakan alam. Nah, dalam pada itu pun ada saja orang yang tidak bertuhan, yang mengatakan alam ini ada sendirinya dan lenyap sendirinya. Itulah paling bodoh manusia lah, tidak bertuhan, anti Tuhan. Itu bukan PKI lah, bukan ateis, anti Tuhan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari bersifat kekurangan. Allah tiada, misalnya itu kurang, tiada itu. Allah ada awal, ada itu kurang. Allah sama dengan makhluk, itu kekurangan. Kadang mungkin Allah Ta'ala ada punya sifat kekurangan, yang namanya sifat naqais. Makanya kita wajib beretika, Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak ada batas banyaknya. Allah Ta'ala mustahil bersifat naqais, kekurangan. Itu mustahil. Ada awal kekurangan, ada akhir kekurangan, sama dengan makhluk kekurangan, dan lemah kekurangan. Itu tidak mungkin ada dimiliki oleh Allah. Itu mungkin. Nyatalah Allah itu punya sifat kesempurnaan atau sifat kamalan yang sangat banyak. Di antaranya 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. Itu di antaranya lah. Jadi jangan dibatasi sifat kesempurnaan Allah ini, menjadi dibatasi lah. Karena kita wajib beretikan Allah Ta'ala wajib bersifat dengan sifat kamalat, kesempurnaan yang sangat banyak. Di antaranya 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz, berjumlah 41 akaid. Nah, itu semua terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Ya, sifat Rasul 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz, berjumlah 9. 41 tambah 9 sama dengan 50. Akaid itu terhimpun dalam 2 kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari bersifat kekurangan. Tidak mungkin Allah ada punya sifat kekurangan, lemah, tidak punya kehendak, bisa mati, ada awal, ada akhir wujudnya, sama dengan makhluk. Itu semua sifat kekurangan. Kada mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Maha sempurna, kamalat, Maha kadim, tidak awal wujudnya, dan Maha abadi, kekal, tidak ada akhir wujudnya.
Nah, supaya kita lebih yakin lagi, ada firman Tuhan dalam surah Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal zat Tuhanmu. Bila zatnya kekal, pasti sifat-sifat yang ada pada zatnya kekal juga. Ini zat kita kan? Bisa lenyap, bisa mati, bisa hilang. Sifat kita hilang juga. Sifat kita melihat, mendengar, berkata-kata, hidup. Tapi kita mati, hilang sifat kita ini. Nah, bila zat Allah kekal, otomatis sifat-sifat yang ada pada zatnya kekal juga. Di sini Allah kadang menyebutkan lah wajabaka wajurabika wasifatuhu ada. Sudah maklum, bila zatnya kekal pasti sifatnya kekal. Dan kekalah zat Tuhanmu, yakni Allah, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Bukan besar zatnya kadalah besar kuasaannya, besar kehendaknya, dan besar ilmunya. Itu mana besarnya, bukan besar zatnya lah. Zat Allah itu jangan disamakan dengan zat yang baharu ini. Jadi kita bahas al sifat mukhalafah dalam hadis, kada sama dengan yang baharu. Jadi kesimpulannya adalah zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya adalah qidam, tidak ada wujudnya, dan baka, tidak ada akhir wujudnya. Semua yang baharu ini binasa kecuali zat Allah dan sifat-sifatnya. Tapi ada barang yang baharu, yang ada wujudnya, yang dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Yakni ada 10 macam barang yang baharu, ada awal wujudnya lah, tapi dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Itu di bahasanya lah dikekalkan, yaitu jasad para anbiya, jasad orang mati syahid, roh, tulang sulbi atau tulang ekor lah. Ini bila orang menggali kuburan itu ada tuh itu, pemindah kuburan lah, ada tuh tulang itu. Jadi kalau kita ketahui tulang itu ambil, dibungkus lah, lalu kita pindah ke lain. Jadi dosa ini mandi lah, di dosa ini selatan sudah dahulu diselesaikan. Kita bungkus yang tercecer, pindah ke lain. Lalu tempat asal itu boleh diinjak-injak sudah, jadi pindah sudah. Kemudian yang enamnya ini adalah yang di atas sudah, kursi, aras, kalam, mahfuz, sorga, dan neraka. Ini baharu barangnya lah, diciptakan oleh Allah, tapi sengaja dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Adapun zat Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Tidak ada awal qidam, tidak ada akhir baka. Maka ya apa? Zat Allah, sifat Allah qidam baka. Ini kayak apa kan lagi? Wajib beriman, percaya sudah, yakin zatnya tidak ada awal wujudnya dan sifat-sifatnya juga, dan zatnya tidak ada akhir wujudnya dan juga sifat-sifatnya. Itu yakin ya. Yakin dengan dari nakli Quran. Qidam darinya wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Baka darinya kullu syai'in halikun illa wajhah, atau wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kita bahas mukhalafah lil hawadits. Sampai sini kajian kita pada malam ini. Semoga ada manfaatnya. Salah hilang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din
وافتح لنا فتوح العارفين والحقنا بالصالحين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بدار الفهم وافتح لنا أبواب العلم اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا واسعا وعمرا طويلا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله